Halo, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira. Kamu seperti biasa nih, bisa nontonin podcast ini di beberapa platform ya. Bisa nonton via Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, website. Semuanya sama akunnya di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, di inews.id, di Sindonews juga bisa. Dan untuk sore hari ini, Sobat Aksi Nyata, kita akan membahas tema mengenai bagaimana menarik talenta potensial pada generasi muda Indonesia. Dan untuk membahas hal tersebut sudah hadir di studio podcast Aksi Nyata. Beliau ini adalah seorang talent manager. Sudah ada Mas Ronald Mahendri. Selamat sore Mas Ronald. Halo, sore Mbak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kayaknya sehari-hari ini ya mantengin sosial media ya, nyari Pastinya. mana nih yang bisa jadi talent nih Nah, gitu. betul banget. Beneran kayak gitu Benar kerjaannya? gitu. Jadi kita lihat di secara sosial medianya dia aktifnya seperti apa, kayak gitu-gitu. Oh gitu, karena sekarang social media tuh matters banget ya. Iya. Mas Kan Ronald ya jadi zaman parameter sekarang. juga kan. Jadi parameter juga bener. Cuma dari follower aja atau dari kepribadian yang di post? Lebih ke kepribadiannya di post. Soalnya kan kalau dari followers sekarang kayak udah banyak yang bisa beli kayak Betul gitu-gitu. sekali. Nanti kita akan bahas lebih dalam soal itu ya. Tapi sebelumnya mungkin boleh kenalan dulu nih sama Sobat Aksi Nyata. Mungkin gimana sih perjalanannya Mas Ronald ini akhirnya bisa menjadi seorang talent manager? Oke, halo saya Ronald. Basic saya sebenarnya saya kuliah di ilmu komunikasi. Setelah lulus komunikasi sempat fokus di bermusik kurang lebih 3 tahun. Setelah 3 tahun coba fokus di perbankan. Saya kurang lebih 5 tahunan di perbankan. Bagian marketing. Terus 2020 udah mulai fokus dari perbankan gitu, saya udah mulai pelan-pelan tuh jadi talent manager, nyari-nyari talent-talent yang berbakat segala macam, karena emang kebetulan dunia saya dunia di entertain. Awalnya basicnya gitu. Terus 2020 memutuskan pengen terjun bener-bener terjun gitu, dan sampai sekarang gitu. Kenapa jadi manajernya? Kenapa nggak talentnya? Itu udah pengalaman jadi dulu. pengalaman dulu kan. 2011 aku lulus, 3 tahun benar-benar fokus di musik. Waktu itu aku di label musik juga itu karena waktu itu aku ngejuarain kayak semacam dulu tuh ada LA Indie Fest. Oh iya tahu. Namanya itu dulu tuh 2011 LA Itu Startup. lagi naik-naiknya Lagi banget naik-naiknya. tuh. 3 tahun nyoba di industri, masuk label Sony Music. Kayaknya gitu-gitu aja deh. Kayaknya harus ada yang ini, coba perbankan. Ya namanya kita basicnya udah entertain Susah udah sih susah sih lepasnya gitu, ya. betul. Terus akhirnya kayak dapat pencerahan, kayaknya potensinya lebih enak di belakang Enak layar belakang nih, layar, betul. gitu ya, Iya, gitu ya. betul. Oh gitu. Tapi emang sih kalau ngomongin soal entertain, kalau udah sekali nyemplung di situ Nyemplung kayak udah. susah ya, pasti Iya, pengen nggak balik bisa- lagi. nggak bisa pengen keluar balik lagi, udah balik lagi, Iya balik bener-bener. Tapi kan zaman sekarang, apalagi sosial media ya, yang bener-bener luas banget gitu, semua orang tuh bisa mengeluarkan karyanya tuh via sosial media aja gitu. Ngelihat potensinya Gen Z dan juga milenial zaman sekarang, apalagi udah makin banyak nih yang kayaknya potensinya bisa nih jadi artis, bisa nih jadi musisi. Itu ngelihatnya gimana Mas Rano? Pertama sih kalau kita lihat dari yang pasti sosial media. Nah, tapi dari dibalik sosial media itu kayak ibaratnya kayak pisau bermata dua nih. Soalnya kan kayak sosial media kan sekarang udah bisa dibeli kayak Instagram, Betul. kayak followers. Nah, kita bisa ngeliatnya potensinya dari seberapa intensnya dia komunikasi dengan kayak apa sih namanya followersnya, chat-chatannya ininya kayak gitu-gitu. Terus ngeliat dia di YouTube-nya seperti apa. Terus kadang-kadang juga ini kayaknya bagus nih si A punya potensi, kita datengin, lu perform kapan, ini kapan kita datengin. Oh, ngeliat langsung. Ngeliat langsung. Terus secara attitude-nya dia, kita ngobrol, dia punya attitude-nya baik apa enggak. Kembali lagi semua itu kayak attitude ya. Dia baik, yuk kita ikut yuk. Gua ada schedule perform ke sini gitu, kayak gitu. Oh jadi ngikutin. Jadi ngikutin. Jadi emang harus talent manajernya yang emang ngejar ya? Yang ngejar gitu. Emang harus kita ada punya potensi, kita terus kita ikutin, kita coba kontak, lo mau nggak kita ketemu, juga ada beberapa perform lagi gini-gini, mau lanjut kita jalanin gitu. Kalau seseorang punya sosial media nih ya Sobat Aksi Nyata, itu kan mau nggak mau harus melakukan yang namanya pencitraan. Tapi ada juga orang yang males, udah deh gue apa adanya aja gitu. Sebetulnya yang dibutuhkan sama seorang apa ya bilangnya, ya talent manager deh gitu, yang sedang mencari seorang talent, pencitraan itu dibutuhkan banget nggak sih di sosial media, atau apa adanya aja? Pencitraan tuh dibutuhkan ya, maksudnya kayak kita kan dunia entertain, emang butuh sesuatu pencitraan. Nggak mungkin kan kita apa adanya juga boleh, tapi lebih ke pencitraannya juga. Maksudnya lebih ke pencitraannya, lebih ke balik lagi ke attitude-nya dia. Pencitraannya lu harus baik, harus bagus, tapi
jangan mengurangi diri lu sendirinya tersebut. Jangan gitu. palsu semua. Jangan palsu semua lah gitu kan. Ya ibaratnya kita bisa bilang dunia entertain kan dunia kamuflase jatuhnya. Iya Ya nggak sih, iya sih. Iya gitu. Lebih lu pencitraan boleh tapi jangan terlalu berlebihan. Kayak gitu. Jadi kayak lu jadinya kayak palsu banget jadinya. Tapi tetap munculin jati diri lu yang kayak gimana, seperti dailynya seperti apa kayak gitu. Jadi pencitraan tuh boleh atau mungkin lebih jangan bisa kita bilang ya seseorang itu harus punya personal branding betul, kali ya. betul. Personal branding harus dibikin di social media karena begitulah cara orang-orang tuh ngelihat kamu gitu loh sobat aksi nyata ya. Tapi kalau misalnya Mas Ronald nih ngeliat social media, terus ada, ini beberapa nih yang kayaknya potensial, cuman tuh kayaknya kayak kurang all out gitu, kayak kurang, ayo dong dikeluarin lagi potensinya. Cara untuk bisa mengolah potensi dalam diri seorang, apalagi Gen Z gitu ya, yang mungkin pengalamannya belum banyak tuh seperti apa? Kayak pengalaman dia, jadi aku tanamkan misalnya, lu tuh mau jadi superstar gitu, lu jadi superstar, jadi jiwa lu tuh harus lu tanamin bahwa lu akan jadi superstar, ibaratnya kayak lu mau jadi musisi, lu harus tanamin jadi musisi. Kayak di brainwash gitu? Di brainwash gitu, betul, kayak di brainwash. Kayak misalnya lu mau jadi superstar, lu jadi musisi, lu mau jadi aktor, lu harus tanamin dari sekarang jiwa lu tuh aktor. Dari pembawaan lu tuh harus, lu gaya-gaya lu aktor tapi nggak lebay. Pembawaan lu kan nanti akan menjadi bintang, jadi kayak auranya nanti dia akan kebentuk sendiri kayak gitu. Pembawaannya tuh gimana? Apa memang kalau jalan harus songong? Enggak gitu juga. Maksudnya secara jaimnya, secara image-nya, jadi kayak ya betul Mbak tadi bilang personal branding itu harus kuat. Lo harus bikin personal branding kayak lo maunya kemana nih arahnya. Lo misalnya lo mau arahnya mau jaim-jaiman, mau manis-manisan, nah tinggal bikin lo maunya kayak gimana. Karakter kayak gitu. Mau bikin karakternya gitu. Tapi kalau sepengalamannya Mas Ronald sendiri, strategi atau pendekatan untuk si anak-anaknya tuh seperti apa sih? Apalagi Gen Z gitu ya. Kan kita tahu sendiri ya, kalau zaman sekarang Gen Z tuh ya kasarnya agak susah diatur gitu kan. Pasti mereka tuh kayak punya paham sendiri, gue sih mendingan kayak gini biar gue bisa mendapatkan ini gitu loh. Kalau ini lebih ke mereka kan kalau Gen Z itu kan ya lebih susah diatur, iya terus kan? pengennya kebebasan, pengennya gue maunya begini nih, nggak bisa kayak kita bentuk banget ngejiplak lo ya harus kan? gini, nggak bisa. Jadi pengen kita, lo maunya kayak gimana, ya udah kita seperti itu kayak gitu. Lebih gue pengennya lebih ke kayak begini mas, kayak gini, ya udah lo kita arahin bentuknya seperti itu gitu. Sepengalamannya Mas Ronald selama ini ada nggak talent yang kayaknya susah banget diurusin gitu? Kayak dia udah punya paham sendiri yang, aduh susah ribet deh ngurusin dia gitu. Ngurusin sih kalau aku lebih ke disiplin sih, lebih kalau misalnya dia nggak lebih ke waktu. Kalau misalnya dia nggak bisa sesuai tepat waktu atau macam, udah aku nggak akan makin gitu? Iya, sepotensi apapun dia. Soalnya menurutku ya kalau ditanamin kayak lu punya potensi tapi lu nggak bisa diatur, nggak bisa waktu dan segala macam, ya masih banyak yang lain gitu. Tapi aku jadi penasaran deh, kalau di dunia entertain kayak gitu, masalah ketepatan waktu tuh sebenarnya masih exist nggak sih, masih ada nggak sih di situ? Karena kan kayaknya kalau kita event gitu ya, lagi event gitu, terus ada aja tuh acara molor, entah karena mungkin bintang tamunya, entah karena apanya. Kalau di dunia real entertainment yang udah profesionalnya, yang seperti itu masih banyak kejadian nggak sih? Menurutku masih banyak kejadian. Berarti kan dari dasarnya dong kalau kayak gitu. Dari dasarnya, ya kan? masih banyak kejadian kayak oke lah acara molor, tapi kita jangan sampai mereka yang nunggu kita harus nunggu mereka. Gitu. Lebih ke sana sih. Oh gitu. Tapi ternyata ada aja ya, ada masih aja, ada iya aja. benar. Tapi memang bener sih harus ditanamkan dari dasar banget, dari gitu. dini banget supaya nanti ke disiplin. Iya. Wow, berarti pernah ada tuh talent kayak gitu. Dia potensial banget, cuman nggak disiplin. Nggak disiplin, banyak juga, ada juga. Banyak kan ya Gen Z gitu, karena kan mereka lebih susah diatur, gitu. Lebih susah diaturnya yang jadi, lu kalau misalnya lu punya potensi besar tapi nggak punya disiplin secara waktu, ya udah masih banyak yang lain kok. Mau gitu. secakep apa gitu secakep ya. apa, iya. Karena emang potensi Gen Z, apalagi di Indonesia ini masih banyak banget Masih ya. banyak banget, ya. gitu. Tapi kalau Mas Ronald sendiri ada pelatihan khusus nggak sih? Enggak sih, untuk kalau kita lebih kayak studio ada, kita ada studio, tinggal
kita misalnya ada mau perform di mana kayak gitu, lebih yuk kita latihan nanti 2 hari sebelum ini kita latihan ya, paling latihan nggak secara insentif, lebih ke insentif ke pribadi mereka aja sih. Oh, Gitu. lebih ke mereka aja. Kalau mereka mau melakukan pelatihan di luar ya Di luar silakan. silakan. Kalau ke Mas Ronald kayak udah jadinya gitu ya. Udah jadi tinggal dikasih job. Job gitu. Oh, jobnya meliputi apa aja nih kalau di Mas Ronald biasanya? Aku kan lebih ke musik ya, kayak entertain corporate, acara-acara corporate, acara-acara TV, terus home band TV kayak gitu-gitu. Oh, home band iya, TV-nya. iya. Oh, karena basicnya pemusik ya. Home band TV, terus lebih apa namanya, corporate juga, wedding kayak Wedding. Kalau dulu Mas Ronald emang ada les dulu atau gitu. otodidak? Kalau aku dulu les dulu. Oh, les. Aku SMP, aku kan drummer. Oh. Iya, aku drummer, les dulu, SMP, SMA, kuliah baru mulai, SMA, ngeband-ngebandnya, kuliah, udah mulai nyari duit dari ngeband. Oh, cuannya lebih oke mana? Ngeband sendiri atau jadi talent manager? Lebih enak jadi talent manager sih. Oh iya, oh gitu. Kalau Kok anak band banyak duit ya? banyak duit, tapi mungkin karena fasenya udah beda kali ya. Oh, itu lebih generasinya udah generasi lewat. udah beda. Kalau ngeband kan ibaratnya secara waktu kita banyak banget ngebuang, bikin lagu, bikin musik, Belum bikin touring ini, ya, belum kalau touringnya touring. segala macam. Kalau talent manager kan kayak aku misalnya nih ada potensi, terus aku yang cari job kayak gitu, banyak kita lupa, secara link juga udah lumayan ada iya kan, sih, lebih tinggi, nggak terlalu banyak mikir musiknya harus apa, paling aku cuman ini musik bagusnya nanti kalian manggung begini-begini deh, kayak gitu-gitu. Oh gitu. Nggak terlalu banyak mikir ide, ya itu mungkin fasenya udah beda kali ya. Nggak terlalu banyak makan waktu di ide pembuatan musiknya dan segala macam. Tapi sekarang masih suka bikin-bikin lagu nggak? Atau nggak misalnya ada talent baru gitu ya di dunia musik, terus pengen sharing-sharing gimana nih caranya bikin lagu yang bagus, atau mungkin cara performance yang enak tuh gimana gitu, sharing-sharing soal itu tuh? Ada sharing-sharing juga kita. Oh, jadi bikin lagu juga, Bikin Mas lagu Ronald? juga. Oh. Gitu lah, adalah. Oh, adalah. Emang nggak mau di-spill ya? Lagu siapa, dibawain siapa gitu? Oh enggak, belum. Oh, tapi fokusnya banget sih di dunia musik sebenarnya iya, ya. betul. Jadi buat talent-talent yang suka cover-cover, Nah, iya. itu gampang banget dong. Sekarang kan di TikTok banyak banget yang suaranya bagus-bagus. Iya. Di YouTube juga yang cover-cover. Itu dicariin sama Mas Ronald tuh. Iya, kalau aku sih lebih nggak nyari ke dia sering covernya, tapi aku lebih dia punya potensi secara beberapa, nggak terlalu, dia udah misalnya udah banyak cover nggak aku ambil, tapi kalau misalnya udah beberapa cover tapi ini punya potensi nih. Oh, kalau Gitu. yang banyak cover justru nggak Nggak diambil? aku ambil. Oh. Jadi benar-benar aku ngedidik dari awal apa Oh kayak gitu. Oh, berarti ini pesannya jangan takut buat Gen Z yang baru memulai ya gitu betul, ya. iya, betul. Baru mulai terus nyoba-nyoba buat cover lagu di social media, yang kayak gitu justru banyak dicari ya. cari ya. Oh Terus gitu. banyak juga kan, kita kan juga buat session player juga. System player tuh gimana? Session player tuh Oh, kayak session. kayak buat Santi dan segala macam, artis-artis kayak gitu-gitu. Oh, jadi malah dikasih jobnya Kasih jobnya barengan sama artis yang udah profesional. besar, iya kita bawa. Gitu. Oh, jadi makin banyak pengalaman banyak ya. pengalaman, iya. Jadi semakin terbiasa untuk bisa perform di depan banyak orang. Iya betul. Gitu. Oh, seru banget sih. Soalnya kan emang generasi sekarang kan lebih nggak ngeband ya, lebih karena emang Gen Z itu sifatnya individual kan, lebih individual, jadi kayak beda sama kita dulu kan lebih banyak band, sekarang kan lebih kayak session player malah lebih banyak daripada band. Oh, bedanya tuh gimana kalau session player Kalau sama session player itu jadi si pemain band itu lebih bebas, dia kemana aja, dia bisa ngiringin artis kemana aja. Oh, pantesan. Aku kan bawain satu program, suka datengin penyanyi-penyanyi. Kan suka ada playernya tuh di belakang. Terus kadang suka ngeliat, ini perasaan si keyboardisnya yang kemarin deh, kok ikut lagi di sini gitu. Oh, sekarang tuh trennya lagi Trennya kayak gitu. Jadi kayak dia lebih karena individu, lebih sifatnya individu, jadi aku mau kemana aja, nggak terlalu apa namanya komit sama satu band ya. Makanya dapetin cuannya dari situ ya. Iya. Job-job. Jadi ada job sama dia, sama ini, sama itu. Betul. Terus jadi dari artisnya juga mungkin dia lebih nyaman sama gitaris yang Gitaris mana, itu itu mulu udah, dipakai itu gitu. betul. Oh, sekarang tuh kayak gitu. Kalau zaman dulu belum ada kayak gitu ya? Kalau zaman dulu sih lebih beda ya. Kalau zaman dulu kan zaman dulu kayaknya kesannya tua banget. Generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya kalau lebih ngeband ya, lebih karena kan ibaratnya kalau sebelumnya kita sebut misalnya milenial kan. Milenial itu kan angkatan 80 sampai 95. Jadi lebih ngeband, kenapa lebih ngeband? Karena dia lebih suka nongkrong, lebih suka Itu lagi orangnya. Itu lagi, lebih punya komitmen. Nah,
Kalau Gen Z ini kan lebih individual karena Fleksibel juga, terus terima informasinya dia juga lebih sendiri juga kan. Gue mau main sejago apapun juga, gue tinggal lihat YouTube. Kalau zaman milenial dulu kayak aku gitu, gue harus nongkrongin, misalnya Mbak jago gitar gitu, gue harus ketemu Mbak mulu tiap hari, ngajarin dong. Oh gitu. Iya. Emang sih zaman dulu kita nggak pernah ngelihat gitaris Peter Pan tiba-tiba ngegitarin The Massive ya? Nah, Kayak gitu ya. Oh. Kalau sekarang kan lebih. Iya lagi. Iya lagi. Meskipun tapi ya juga ya, meskipun misalnya kita ada nih, sebutlah satu nama band A gitu ya. Tapi mereka tuh udah menjadi sebuah band yang memang personilnya tuh udah disebutin ini. Tapi tiba-tiba ntar salah satu personilnya, loh kok ada di band ini ya gitu. Nah iya, sekarang udah lebih. Itu lebih ke sistem kontraknya atau gimana sih? Kalau menurutku sekarang lebih sistemnya bebas sih, lebih gitu nggak ya? terlalu kontrak. Kalau dulu kan lebih, kok dia main ke situ kayak misalnya dia main Pengkhianat, di band-band, gitu. iya pengkhianat. Kalau sekarang sih lebih nggak, karena ngikutin zamannya, lebih nggak, lu mau main situ ya udah gitu. Berarti dari awal di kontrak juga ditulis? Nggak ada terikatan itu. Oh nggak ada ikatan. Kayak misalnya aku kan siaran di OK Zone Radio, kan nggak boleh dong tiba-tiba di apa radio gitu kan, kayak gitu. Kecuali kan. paling di label. Kalau misalnya ya label. Jadi misalnya label ini, satu label ini menaungi, anggaplah The Massive, Noah atau apa. Nah, Geisha. kalau masih Geisha. Ya, itu kan memang kalau satu masih label mereka. masih oke gitu. Oh iya. Tapi kalau udah beda label kan kontraknya udah kontrak antar label jatuhnya. Oh iya, tapi Gitu. kalau untuk player itu dibebaskan. Dibebaskan. Di zaman sekarang Zaman ya. sekarang. Kalau generasi dulu, generasi sebelumnya. Sebelumnya Biasanya juga itu lebih komit. lebih komit. Terus zaman dulu kan zaman milenial itu lebih ngeband. Iya sih, kayak Kalau lebih sekarang kayak- kan lebih solois. lebih solois. Lebih bener. solois gitu. Jadi- Lebih solois sama lebih EDM ya zaman sekarang. Nah, ya? betul. Oh, Lebih- zaman dulu tuh EDM belum ini ya, Mas Ronald? Belum, Lebih house ya? lebih house gitu. Kesannya gue tua banget zaman dulu ya. Ngerti banget lagi yang house kayak harus datang ke satu tempat. Nah, terus kalau zaman milenial itu kan lebih, kalau tempat diskotik tuh lebih banyak dulu. Diskotik loh dia ngomongnya. Diskotik. Iya, jalan dulu aja. Anak-anak sekarang bilangnya apa sih? Oh, Klub klub ya, kalau klub klub ya. dulu kan lebih ada DJ. Iya. Lebih DJ, tapi sekarang lebih ininya kan ke home band. Home band, iya benar. Zaman sekarang mah di klub juga minumnya kopi, Ah, iya, nggak betul. melulu alkohol. Nggak melulu alkohol, Iya. iya. Udah generasinya udah lain Udah bener-bener banget, beda. ya kan. Tapi seru sih kalau ngomongin soal musik zaman sekarang dan zaman 2000-an gitu ya, karena kan perbedaannya tuh berasa banget ya. Zaman sekarang tuh kita masih bisa loh dengerin lagu-lagu zaman 2000-an, bahkan 80 90 juga bisa kita dengerin gitu. Kalau talent-talent zaman sekarang nih Mas Ronald, anak-anak Gen Z yang sekarang tuh mereka patokannya masih ke musik zaman 2000-an gak sih? Kalau yang aku lihat sih masih Masih buat ya? parameternya dia, buat kayak ya secara teknik kan zaman itu kan lebih baik ya, secara menguasai tekniknya lebih Ya sih kayak lebih musisi banget ya kalau banget. kata Kalau aku. sekarang kan cuma tinggal pengembangannya aja. Gitu. Jadi modifikasi. Modifikasi. Terus aku tuh penasaran deh kalau Mas Ronald misalnya cari-cari talent, itu tuh beneran apa serving di internet banget ya? Bener-bener nyari atau mulut ke mulut? Mulut ke mulut ada, nyari juga ada. Lebih banyak sih lebih ke mulut ke mulut sih. Itu prosesnya gimana? Misalnya aku direkomendasiin ke Mas Ronald, ini Misalnya talent ada laras kayak nih. klienku nih, misalnya gue mau next gue bulan depan ada event ya gini-gini nih, gue pengen penyanyi yang kayak gini-gini. Oke, Wah, misalnya anggaplah dia pinta si penyanyi ini penyanyi dangdut, tapi seksi, begini-begini, komunikasi bagus segala macam. Nah, aku harus lihat dulu. Aku ngobrol sama teman, kan ada teman juga kan, ngobrol sama teman. Kita dapat klien begini, mintanya begini nih. Ada rekomendasi nggak? Nah, rekomendasi baru aku lihat sosial medianya kayak gimana, kayak gitu. Dicek dulu. Cek dulu. Dapat nih satu. Dapet satu. Terus gimana biar si orang ini tuh tetap eksis mendapatkan job? Ya, yang penting sih dia tetap baik sama klienku juga, komunikasi juga sama. Yang penting dia kalau untuk penyanyi sih lebih ke komunikasi sama audiensnya, gitu. Oh jadi ngelihat ininya juga dia, Audiensnya juga. Lihat audiens, ngelihat apa istilahnya ya, reviewnya, bener reviewnya dia seperti apa. Kalau bagus, ya lanjut lagi gitu. Itu kan menguntungkan buat Mas Ronald juga ya Iya, kalau betul. lanjut. Makanya sering dipakai sama MNC juga kan. Oh gitu, gara-gara emang reviewnya bagus terus, Iya, bagus. bintang 5 terus ya. Nah kalau tantangannya Mas Ronald, tantangan selama ini, akhirnya kan ngerasa nyaman nih jadi seorang talent manager. Tapi kan pasti ada tantangannya juga lah gitu, apalagi pas COVID kemarin. Ngerasain nggak efek COVID? Sangat ngerasain sih. Iya kan? Sangat ngerasain dan ya bikin pusing juga itu kan secara 2020 kan benar-benar nggak bisa Nggak ada offer lah. ngapa-ngapain kan, entertain.
Ya paling kita cuma bikin kayak yang lain juga, bikin streamingan, ngamen streamingan. Oh, kayak akhirnya gitu. Kayak gitu. Tapi kalau tantangannya sendiri, apalagi sekarang mulai ngerangkak lagi ya, sekarang udah bisa dibilang normal lah ya sekarang ya. Menghadapi Gen Z. Yang menghadapi Gen Z tantangannya ya kadang susah diatur. Susah diaturnya itu, terus kadang suka nyepelin waktu. Oh, masih jadi kayak misalnya ya. kita latihan aja pun aku bilang, misalnya kita latihan di studio jam 12. Aku selalu bilang kita latihan jam 10 ya. Oh, jam 10. Terus mereka tetap telat kan datangnya? Tetap telat. Jadi kan pas senggangannya mereka jam 11 datang ya udah, kita sambil ngobrol-ngobrol briefing kayak gitu. Ini tips ya buat bukan klien ya, lebih ke talent manager atau yang ngurusin talent. Ini kayak gini bagus nih, dicepetinnya bukan sejam, 2 jam. Iya. Jadi setelah telatnya juga tetap on time, malah kelebihan gitu kan. Iya. Nggak kayak kelebihan itu kan kita masih bisa briefing segala macam. Iya benar. Sebenarnya kalau briefing tuh penting ya. Penting. Banyak talent yang meremehkan briefing gitu karena ngerasa udahlah bisa kepegang lah event ini mah. Tapi enggak loh. Briefing itu adalah sebuah cara untuk lo agar bisa mengatur acara supaya berjalan sedemikian rupa gitu. Nggak cuma MC tapi talent juga kan. Soalnya kan kadang pas lagi briefing pas kita suka beda. Atmosfernya kan juga beda juga kan gitu. Bener. Jadi untuk mengandalkan solusinya ntar pas lagi eventnya gimana gitu. Iya udah siap untuk solusinya. Jadi ntar nggak buyar juga acaranya gitu ya. Kalau gitu terakhir Mas Ronald nih pesan-pesan atau mungkin yang ingin disampaikan kepada Gen Z ataupun millennials ya terkait dengan dunia talent manager ini yang mau menjadi seorang talent tuh tipsnya seperti apa kalau dari Mas Ronald? Tipsnya pertama harus kuat mental. Kuat mental ngadepin Gen Z sekarang. Kedua harus siap aktif handphonenya, sosial medianya, sosmednya. Terus ketiga ngelatih disiplin tuh harus ngelatih disiplin dari diri kita sendiri. Kalau misalnya nggak dari kita sendiri, gimana untuk yang lainnya? Gitu. Itu sih yang paling dasar banget sih. Namanya dunia entertain kan terpacu sama waktu tuh. Jadi harus benar disiplin waktu sih yang aku tekanin. Iya. Gitu. Sisanya baru kembangkan potensi. Ya kalau potensi kan itu bisa belajar ya. Iya. Gitu. Yang penting 3 dasar tadi tuh yang harus dipegang sama seorang talent supaya dia bisa banyak duit kayak Raffi Ahmad gitu kan. Amin. Amin. Nah, ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya, Sobat Aksi Nyata. Campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan yang dijalankan oleh Perindo. Movementnya itu ada produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Kalau Sobat Aksi Nyata ingin bergabung bersama Partai Perindo, kamu bisa langsung masuk aja ke websitenya di www.partaiperindo.com atau bisa download juga aplikasi Partai Perindo di App Store atau Play Store atau bisa langsung scan barcode yang tersedia di layar kaca ini ya. Terima kasih Mas Ronald sekali lagi sudah memberikan banyak insight nih buat milenial dan juga Gen Z, dan juga terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan